Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Unika Lestari Pongbulan, Stambuk G701-17099. Perkenalkan, nama saya Fauzan, Stambuk G701-088. Kami dari jurusan Farmasi Universitas Tadulako Palu. Melalui video ini kami akan menjelaskan tentang obat piroxicam, Mulai dari pengertian sampai obatnya berinteraksi jika dikonsumsi dengan obat lain. Untuk kali ini yang kami akan bahas adalah yang pertama, pengertian dan indikasi dari obat piroxicam. Yang kedua, kontraindikasi dan efek sampingnya. Yang ketiga, peringatan dan mekanisme kerja. Yang keempat, interaksi dan cara penyimpanan. Dan yang terakhir ada dosis dan aturan minum. Pengertian piroxicam. Piroxicam adalah obat golongan antiinflamasi non-steroid atau AINS yang digunakan pada penyakit osteoartritis dan rheumatoid arthritis. Piroxicam bekerja sebagai inhibitor siklooksigenase sehingga piroxicam memiliki efek analgesik, antiinflamasi dan antipiretik. Obat ini telah disetujui Food and Drug Administration atau FDA pada tahun 1982 untuk mengurangi tanda dan gejala osteoartritis dan rheumatoid arthritis, namun bukan sebagai terapi lini pertama. Piroxicam berbentuk padat dan memiliki berat molekul 331,3 gram per mol. Fungsi dari piroxicam adalah mengurangi rasa sakit, pembengkakan, dan peradangan sendi akibat rheumatoid arthritis. Piroxicam juga sering digunakan untuk mengobati encok atau asam urat. Kontraindikasi: riwayat tukak lambung atau pendarahan lambung, pasien yang mengalami bronkospasme, polip hidung dan angioedema atau urtikaria apabila diberikan asetosal atau obat-obat AINS yang lain. Efek samping obat piroxicam. Seperti pada obat-obatan umumnya, piroxicam juga berpotensi memicu terjadinya efek samping pada beberapa orang. Berhenti mengonsumsi piroxicam dan carilah bantuan medis atau segera hubungi dokter jika Anda mengalami efek samping serius seperti berikut ini: nyeri pada dada, letih, nafas pendek, bicara tidak jelas, mengalami masalah pada penglihatan atau keseimbangan, tinja berwarna hitam atau berdarah, batuk berdarah atau muntah yang terlihat seperti bubuk kopi, pembengkakan atau berat badan bertambah dengan cepat, buang air kecil lebih jarang dari biasanya atau tidak sama sekali, mual, sakit perut, demam, kehilangan nafsu makan, air seni berwarna gelap, tinja berwarna seperti tanah liat, demam, sakit tenggorokan, memar, kesemutan yang parah, sakit kepala, leher kaku, menggigil, dan sensitif terhadap cahaya meningkat. Peringatan sebelum mengkonsumsi piroxicam. Pertama, beritahu dokter jika pernah atau sedang menderita anemia, gangguan pencernaan, asma, hipertensi, diabetes, penyakit jantung, stroke, kelainan darah, dan hiperkalemia. 2. Jangan menggunakan piroxicam sebelum atau setelah menjalani operasi jantung. 3. Jangan merokok dan hindari minuman beralkohol selama menggunakan piroxicam. 4. Beritahu dokter jika sedang menggunakan obat-obat lainnya, termasuk obat herbal atau suplemen. 5. Saat mengkonsumsi piroxicam, sebaiknya tidak mengemudi atau mengoperasikan alat-alat berat, karena obat ini dapat menyebabkan rasa kantuk, pusing, dan gangguan penglihatan. 6. Selama menggunakan piroxicam, kulit biasa jadi lebih sensitif terhadap cahaya. Oleh karena itu, disarankan untuk mengenakan topi atau pakaian tertutup saat berpergian. Pencegahan dan peringatan obat piroxicam. Dalam memutuskan menggunakan obat piroxicam, resiko dari penggunaan obat piroxicam harus dipertimbangkan baik-baik dengan manfaat yang diperoleh nantinya. Peringatan untuk penyakit alergi. Beritahu dokter jika Anda pernah memiliki reaksi berbeda atau alergi terhadap obat piroxicam atau obat lainnya, serta beritahu dokter jika Anda mempunyai alergi tertentu seperti terhadap makanan, pewarna, pengawet, atau binatang. Peringatan terhadap anak-anak. Penelitian lebih lanjut sebelum dilakukan terkait antara hubungan usia terhadap pengaruh piroxicam dalam populasi anak-anak.
keamanan dan efektivitas obat belum dibuktikan. Obat NSAID bekerja dengan menghambat sikloksigenase atau Mekanisme kerja obat NSAID. Obat NSAID bekerja dengan menghambat sikloksigenase atau menghambat produksi prostaglandin. Terdapat dua jenis sikloksigenase. Yang pertama sikloksigenase 1, di mana sikloksigenase 1 ini penting dalam kondisi non-inflamasi, dan penghambatan sikloksigenase 1 dapat menghindari ESO, misalnya ESO lambung. Yang kedua sikloksigenase 2, di mana sikloksigenase 2 ini diinduksi pada kondisi inflamasi. Contohnya inhibisi COX-2 berperan dalam antiinflamasi. Beberapa interaksi yang dapat terjadi jika menggunakan piroxicam bersama dengan makanan atau obat lain. Yang pertama, meningkatnya risiko perdarahan lambung jika digunakan dengan warfarin, aspirin, ibuprofen, naproxen, heparin, fluoxetine, bupropion, dan amitriptilin. Yang kedua, meningkatnya efek samping piroxicam jika digunakan dengan siklosporin, tacrolimus, dan cimetidine. Yang ketiga, meningkatnya risiko untuk kejang jika digunakan dengan quinolone. Yang keempat, meningkatnya risiko terkena sakit MA jika digunakan dengan kortikosteroid. Yang kelima, meningkatnya efek samping methotrexate dan lithium. Cara penyimpanan piroxicam. Obat ini paling baik disimpan pada suhu ruangan, jauhkan dari cahaya langsung dan tempat yang lembab. Perhatikan instruksi penyimpanan pada kemasan produk atau tanyakan pada apoteker. Jauhkan semua obat-obatan dari jangkauan anak-anak dan hewan peliharaan. Konsultasikan kepada dokter atau perusahaan pembuangan limbah lokal mengenai cara aman membuang produk asis dari obat piroxicam. Untuk dosis dewasa dengan penyakit rheumatoid arthritis, osteoarthritis, dan ankylosing spondylitis, dosis awal 20 mg sebagai dosis tunggal. Dosis pemeliharaan umumnya 20 mg sehari, atau jika diperlukan dapat diberikan 10 mg sampai 30 mg dalam dosis tunggal atau terbagi. Dosis lebih dari 20 mg sehari meningkatkan efek samping gastrointestinal. Gout akut mula-mula 40 mg sehari sebagai dosis tunggal, diikuti 4-6 hari berikutnya 40 mg sehari dosis tunggal atau terbagi. Untuk gangguan muskuloskeletal akut, awal 40 mg sehari sebagai dosis tunggal atau terbagi selama 2 hari. Selanjutnya 20 mg sehari selama 7-14 hari. Aturan minum piroxicam. Piroxicam diminum sesuai arahan dokter dan biasanya diminum sehari sekali dengan segelas penuh air mineral atau 8 ons per 240 ml. Jangan berbaring setidaknya 10 menit setelah meminum obat. Untuk mencegah rasa mual, minum obat ini dengan makanan, susu, atau antacid. Untuk mengurangi risiko perdarahan pada lambung dan efek samping lainnya, minum obat ini dosis terendah untuk waktu sesingkat mungkin. Jangan menambah dosis, meminum obat lebih sering, atau menggunakannya lebih dari waktu yang telah disarankan. Jika pasien menggunakan obat ini sesuai kebutuhan atau tidak rutin, ingatlah bahwa obat bekerja lebih baik ketika digunakan pada tanda pertama terjadinya rasa sakit. Jika menunggu sampai kondisi bertambah parah, obat mungkin tidak bekerja dengan baik. Akan membutuhkan waktu beberapa minggu setelah meminum obat secara teratur hingga dapat mendapatkan hasil yang maksimal. Laporkan pada dokter jika kondisi pasien tidak lebih baik atau bertambah parah. Ikuti aturan yang diberikan oleh dokter atau apoteker sebelum memulai pengobatan. Jika pasien memiliki pertanyaan, konsultasikanlah kepada dokter atau apoteker pasien. Ya, itulah tadi penjelasan dari kami berdua tentang obat piroxicam. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman yang lain. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.